Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Duratun Nasikiati Rosadi, STMT, dosen program studi D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, mata kuliah Mekanika Fluida. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa D3 Teknik Mesin semester 4 dengan kode mata kuliah RME 25304, berbobot 2 SKS dan 2 jam per minggu. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 17 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 15 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester serta ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar mekanika fluida, meliputi sifat-sifat fluida, statika fluida, viskositas aliran dan pengukuran aliran, serta energi dan momentum fluida. Mahasiswa dibekali kemampuan menganalisis dan menyelesaikan permasalahan fluida pada sistem perpipaan, pompa, turbin, dan aplikasi teknik mesin. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini mengacu pada CPLE, yaitu mahasiswa mampu menerapkan sains dasar untuk pemecahan masalah di bidang keahlian standar kompetensi kerja yang telah tertuang dalam RPS. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan antara lain: CPMK 1. Mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan menghitung sifat-sifat fluida, statika fluida, viskositas, tekanan fluida, gaya apung, serta pengukuran viskositas. CPMK 2. Mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan menghitung energi aliran, pengukuran aliran menggunakan venturimeter, orifice, dan tabung pitot, distribusi kecepatan, laju aliran, serta persamaan energi dan momentum aliran. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, and assessment. Pada aspek delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa melalui classroom group. Buku referensi selalu saya bawa saat proses delivery, serta presentasi interaktif secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh berbagai media pembelajaran, seperti PowerPoint, video, dan kuis interaktif seperti Quizizz. Pada aspek interaction, mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa, berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Sedangkan pada aspek asesmen, sistem penilaian yang saya lakukan mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses melalui kuis, tugas, catatan, serta penilaian poin keaktifan. Selanjutnya, asesmen sumatif dilakukan melalui UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah experiential learning dan case method, dengan metode presentasi interaktif, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa diktat Mekanika Fluida Dasar yang disusun oleh tim pengajar jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang sebagai bahan ajar utama, serta didukung oleh buku referensi internasional karya Philip dan Yunus Cengel yang membahas konsep fundamental hingga aplikasi mekanika fluida secara komprehensif, sehingga mahasiswa mampu memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang mekanika fluida. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah mekanika fluida dengan materi pada pertemuan ke-12, yaitu energi dan momentum fluida. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Sebelum mulai kuliah mekanika fluida pada sore hari ini, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, saya absen dulu. Fitra Bisma, M. Ibnu, Ridho Maulana, Gusti, Adom. Oke, kita mulai materinya di bab
kelima tentang energi dan momentum fluida. Silakan disiapkan catatannya, silakan dicatat yang perlu dicatat. Oke, tasnya bisa disimpan di bawah. Tujuan pembelajaran dari kuliah hari ini adalah setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan konsep energi, momentum, dan karakteristik aliran fluida. Yang kedua, menghitung laju aliran serta menerapkan persamaan kontinuitas pada sistem aliran fluida. Dan yang ketiga, menganalisis energi mekanik fluida dan menerapkan persamaan Bernoulli untuk menyelesaikan permasalahan teknik fluida. Capaian akhir dari kuliah hari ini adalah mahasiswa mampu menganalisis perilaku fluida yang mengalir menggunakan prinsip kekekalan massa dan kekekalan energi untuk menyelesaikan permasalahan rekayasa pada sistem fluida. Oke, sebelum kita masuk ke materi energi dan momentum fluida, perlu kalian pahami dulu terkait kinematika dan dinamika fluida. Jadi, kinematika fluida adalah berhubungan dengan kecepatan atau hukum kontinuitas massa. Sementara kalau dinamika fluida akan berhubungan dengan energi yang dihasilkan terkait hukum kekekalan energi atau hukum Bernoulli dan kekekalan momentum. Jadi, materi sore hari ini adalah dinamika fluida karena kita akan belajar tentang kekekalan energi dan kekekalan momentum. Oke, selanjutnya energi dan momentum fluida. Pengertian dari energi fluida adalah total kapasitas fluida, baik fluida cair maupun fluida gas untuk melakukan kerja. Yang dipengaruhi oleh kecepatan disebut energi kinetik, ketinggian atau posisi energi potensial, dan energi tekanan akibat tekanan internalnya. Oke, sekarang siapa yang bisa memberikan contoh energi kinetik maupun energi potensial di kehidupan sehari-hari? Oke. Contohnya energi potensial yaitu air terjun atau air waduk yang turun dari atas ke bawah. Nah, itu dipengaruhi oleh ketinggian atau posisi dari fluida yang mengalir. Oke. Terima kasih, Isma. Selanjutnya, tentang momentum fluida. Momentum fluida adalah besaran ukuran kuantitas gerak fluida yang mengalir, dihitung sebagai hasil kali antara massa dengan kecepatan. Berikut beberapa istilah dalam dinamika fluida, karena materi energi dan momentum ini termasuk di dinamika fluida. Yang pertama ada streamline atau garis arus. Jadi streamline itu adalah garis-garis kecepatan yang mengenai suatu permukaan. Jadi arah panah ini menunjukkan arah kecepatan fluida, disebut dengan streamline. Selanjutnya path line atau jalan arus, garis yang menunjukkan jalannya bagian elementer fluida yang mengalir. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa aliran fluidanya ini dari nozzle mengalir ke pipa. Selanjutnya tentang steady flow dan uniform flow. Steady flow suatu aliran fluida dikatakan steady jika kecepatan aliran pada setiap lokasi tidak berubah terhadap waktu. Jadi intinya tidak berubah terhadap fungsi waktu. Kemudian uniform flow, arah dan besarnya kecepatan tidak berubah pada setiap titik dalam fluida tersebut. Ada dua jenis aliran, ada aliran turbulen dan aliran laminer. Aliran turbulen merupakan aliran fluida yang terjadi olakan. Kalau kita lihat gambarnya ini, jadi aliran fluidanya tidak lurus, jadi panah-panah ini menunjukkan arah kecepatan fluida. Terdapat olakan, artinya aliran yang terjadi adalah aliran turbulen. Kemudian jenis selanjutnya adalah aliran laminer.
Kalau tadi arah panahnya berolak, kalau aliran laminer tidak ada olakan dan sifatnya mendekati linier. Ini disebut aliran laminer. Aliran dikualifikasikan apakah aliran laminer atau turbulen ditentukan dengan suatu parameter tak berdimensi, disebut dengan angka Reynolds atau Reynolds number. Persamaannya sama dengan rho V D per mu, di mana Re adalah bilangan Reynolds tanpa dimensi, rho adalah massa jenis dalam kilogram per meter kubik, V kecepatan aliran fluida dalam meter per second, D diameter pipa dalam meter, dan mu viskositas dinamik. Oke, selanjutnya laju aliran atau flow rate. Karena laju berarti persatuan waktu. Jumlah massa atau volume fluida yang melewati suatu titik dalam suatu sistem dalam satu unit waktu. Jadi kalau rate atau laju itu selalu dalam satuan waktu tertentu. Oke. Kalau laju aliran massa berarti simbol massa M karena laju sehingga ada titik di atasnya, M dot. Besarnya sama dengan massa dibagi waktu. Jadi ada dua jenis laju aliran, ada laju aliran massa, yang kedua laju aliran volume atau laju aliran volumetrik. Sesuai namanya berarti volume dalam satuan waktu. Oke. Contoh soalnya, sebuah tangki bahan bakar mampu menampung 75 liter. Membutuhkan waktu 5 menit untuk memenuhi tangki. Yang ditanyakan adalah berapa laju aliran massa bahan bakar ke pompa. Asumsikan densitas relatif dari bahan bakar adalah 0,68. Yang bisa boleh langsung maju. Oke, silakan. Oh Putri, ya silakan. Oke, kita cek dulu jawabannya. Silahkan diperhatikan. Selalu tuliskan data yang diketahui di soal. Di situ yang diketahui adalah bahan bakar pada tangki mampu menampung 75 liter. Berarti 75 liter ini apa? Volume. Ya, volumenya 75 liter dikonversi ke satuan internasional. Jadi liter dikonversi ke meter kubik. Kemudian data yang diketahui lagi adalah membutuhkan waktu 5 menit untuk memenuhi tangki. Berarti T-nya sama dengan 5 menit. Kemudian ada data spesifik gravity atau relative density. Bisa dituliskan SG sama dengan 0,68. Yang ditanyakan adalah berapa laju aliran massa. Laju aliran massa tadi apa? Simbolnya M dot. Massa per satuan waktu. Sehingga yang perlu kita cari di sini adalah massanya. Pertama, kita cari massa jenis dari bahan bakar. Sehingga ketemu rho bahan bakar sama dengan 680 kg per meter kubik. Setelah kita dapat rho dari bahan bakar, kita cari massa dengan mengalikan rho bahan bakar dikali dengan volume. Sehingga kita dapatkan massa sama dengan 51 kg. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Selanjutnya, kita cari laju. Tadi
laju aliran massa sama dengan massa dibagi waktu. Massa sudah ketemu 51 kg. Waktunya 5 menit. Kalau mau kita jadikan kilogram per second, maka menit ini kita ubah menjadi second, sama dengan 300 second. Sehingga M dotnya sama dengan M per T, 51 per 300 sama dengan 0,17 kg per second. Oke, benar jawaban. Oke, sesuai kesepakatan di kontrak kuliah, jika kalian maju dan benar, maka mendapatkan poin keaktifan. Tentang hukum kontinuitas massa. Artinya, jumlah cairan yang masuk harus sama dengan jumlah cairan yang keluar. Apa contohnya di kehidupan sehari-hari tentang aplikasi hukum kontinuitas massa? Ya, silakan. Contoh penerapannya seperti selang air yang luas penampaknya menjadi lebih kecil. Oke. Sehingga kecepatan cairan menjadi lebih cepat, tapi tidak berkurang masanya karena massa yang masuk dan massa yang keluar tetap sama. Oke, ya, terima kasih. Oke, jadi penerapan hukum kontinuitas massa kalau kita lihat di sini, misalkan ini suatu penampang aliran. Diameter awalnya D1 lebih besar, kemudian penampangnya mengecil ke D2. Ketika ada aliran masuk, ini M.1, masuk dengan misalkan laju aliran massanya 5 kg per second. Nah, ketika keluar juga akan sama 5 kg per second. Berdasarkan hukum kontinuitas massa, persamaannya adalah M.1 sama dengan M.2. Pada materi sebelumnya kita tahu bahwa M. itu sama dengan Rho dikalikan Q. Rho adalah densitas atau massa jenis, Q adalah debit atau laju aliran volume. Oke, sehingga dari persamaan ini Rho 1 A1 V1 sama dengan Rho 2 A2 dan V2. Jika aliran fluidanya inkompresibel, maka Rho 1 dan Rho 2 akan konstan sehingga bisa dicoret. Sehingga persamaannya menjadi A1 V1 sama dengan A2 V2. Selanjutnya tentang hukum kekekalan energi. Ada 3 jenis energi potensial, energi kinetik, dan energi tekanan. Perpaduan dari ketiga energi ini akan menghasilkan energi total yang disebut dengan energi mekanik. Yang pertama ada energi potensial. Energi potensial seperti yang dijawab Bisma tadi, contohnya ketika ada air di bendungan atau di air terjun itu menyimpan energi potensial akibat adanya perbedaan ketinggian. Persamaannya EP sama dengan M dikali G dikalikan Z. M dikalikan G itu sama dengan gaya berat, sehingga persamaannya bisa ditulis W dikali Z. Kemudian ada istilah lagi head potensial. Head itu adalah energi per satuan berat. Jadi sama-sama energi, tapi satuannya dalam satuan panjang. Jadi satuannya nanti meter. Kalau satuan energi yang kita ketahui adalah joule. Jadi kalau head potensial sama dengan persamaan energi potensial dibagi berat. Berarti W-nya dicoret, berarti head potensial sama dengan Z. Selanjutnya energi kinetik. Kalau energi kinetik berarti kaitannya dengan gerakan. Setiap benda yang bergerak akan memiliki kecepatan. Persamaannya adalah mv kuadrat per 2. Atau kalau ditulis dalam bentuk berat, maka WV kuadrat per 2G. Di mana EK adalah energi kinetik dalam joule.
Sebagaimana dengan energi potensial, energi kinetik juga bisa ditulis dalam bentuk head. Di persamaan energi kinetik dibagi dengan W, maka W-nya ini dicoret sehingga head kinetik sama dengan V kuadrat per 2G. Jenis energi yang ketiga atau energi yang terakhir adalah energi tekanan. Energi tekanan adalah energi akibat adanya gaya F yang terjadi pada suatu luas penampang. Energi tekanan biasanya disimbolkan dengan E tekanan. Besarnya sama dengan W kecil. Kalau tadi W besar itu adalah berat, kalau W kecil ini work atau kerja. Satuan energi semuanya joule. Besarnya sama dengan F dikalikan S. Energi tekanan juga memiliki head tekanan. Jadi besarnya energi tekanan P dikalikan W per gamma dibagi lagi dengan W sehingga energi tekanan, head tekanan sama dengan P per gamma. Penjumlahan dari ketiga energi tadi akan menghasilkan energi total atau energi mekanik, yaitu head atau energi tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial. Oke. Selanjutnya tentang Bernoulli equation. Pernah dengar Bernoulli? Pernah. Oke. Apa kalau secara deskripsi? Yang masuk sama dengan Tekanan saja yang sama. tekanan, volume, dan luas penampang. Oke, jadi kalau Bernoulli equation atau hukum Bernoulli itu tidak hanya tekanan, volume, dan luas penampang, tetapi jumlah energi. Jadi jumlah energi setiap bagian unsur cairan ataupun gas adalah konstan jika tidak ada energi yang hilang atau energi yang masuk. Kalau tadi hukum kontinuitas massa, massa masuk sama dengan massa yang keluar. Kalau hukum Bernoulli adalah energi yang masuk akan sama dengan energi yang keluar jika tidak ada energi yang hilang ataupun tidak ada energi yang masuk. Oke, jadi kalau kita lihat gambar di bawah, misalkan pipanya ini tidak ada gesekan atau tidak ada kekasaran permukaan sehingga tidak ada losses energi atau tidak ada kehilangan energi. Sehingga persamaan Bernoulli-nya bisa dituliskan sebagai P per gamma. Ini adalah energi tekanan. V kuadrat per 2G ini adalah energi kinetik dan Z adalah energi potensial. Jadi penjumlahan ketiga energinya akan konstan baik di titik 1 maupun di titik 2. Oke, untuk lebih mudah memahami tentang aplikasi dari persamaan Bernoulli, bisa kita simak video berikut. Oke, untuk soal ini silahkan dikerjakan sebagai tugas, kumpulkan minggu depan sebelum kelas dimulai. Silahkan dikeluarkan HP-nya. Saya mau melakukan proses assessment terkait materi kita hari ini. Oke, silahkan masuk ke link join my quiz, kemudian enter game code-nya 424412. Masukkan nama lengkap ya, tidak perlu nomor absen, nama lengkap saja. Oke, petunjuk pengerjaannya adalah kerjakan soal pilihan ganda yang nanti akan muncul sesuai dengan materi kita hari ini. Nanti nilainya akan langsung saya ambil dari hasil penilaian kuisis. Kita mulai ya, silakan dikerjakan. Oke, waktunya habis. Kita
cek siapa nilai tertingginya. Yang tertinggi adalah Surya, kemudian Fitra Bisma, dan Putri Bunga. Itu adalah 3 tertinggi. Kesimpulan. Apa yang bisa kalian simpulkan dari beberapa materi yang sudah kita pelajari hari ini? Salah satu kesimpulannya, silahkan. Ya. Energi itu dibagi menjadi 3. Oke. Energi potensial, energi mekanik, energi kinetik, dan energi tekanan. Nah, jika ketiga energi tersebut dijumlahkan, maka akan menjadi energi total atau energi mekanik. Kemudian kesimpulan tentang hukum kontinuitas massa. Jumlah cairan yang masuk dan jumlah massa yang masuk dan jumlah massa yang keluar tetap sama. Oke, sama meskipun luas penampangnya berubah, jumlah massa yang masuk dan yang keluar akan sama. Oke. Kesimpulannya adalah energi dan momentum fluida merupakan konsep penting dalam dinamika fluida yang digunakan untuk menganalisis perilaku fluida saat mengalir. Dalam sistem aliran, fluida memiliki energi potensial, energi kinetik, dan energi tekanan yang secara total membentuk energi mekanik seperti yang disebutkan Bisma tadi. Kemudian momentum fluida menunjukkan besarnya kuantitas gerak yang dimiliki fluida akibat massa dan kecepatan. Aplikasi dari materi ini bisa untuk perancangan dan analisis sistem perpipaan, nozzle, pompa, dan berbagai aplikasi teknik fluida lainnya. Kemudian materi mekanika fluida pada sore hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Mekanika Fluida pada program studi D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKTPT. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.